Rencana Gubernur Bali Iwayan Koster mencabut visa on arrival bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sebelumnya, Gubernur Bali mengusulkan kepada Kemenkumham untuk mencabut visa on arrival bagi turis Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali setelah semakin banyak pelanggaran dilakukan wisatawan dari kedua negara tersebut. Wisatawan dan pemilik bisnis mengatakan usulan pemerintah provinsi untuk mencabut visa on arrival untuk turis Rusia dan Ukraina serta melarang penyewaan sepeda motor untuk turis asing justru akan merugikan industri pariwisata di Bali. Turis asal Rusia, salah satu kelompok wisatawan terbesar di Indonesia, mengungkapkan kekecewaan mereka dengan mengatakan bahwa orang Rusia membantu perekonomian Indonesia dengan menghabiskan uang di Indonesia dan akan pergi ke tempat lain di Asia Tenggara jika sulit mendapatkan visa turis. И как минимум русские, вообще русскоговорящие оставляют в экономике Индонезии достаточно денег. Считаю это неправильно. Вот. Если будут усложнять историю с визами для особенно русских, украинцев, будем искать другие места для отдыха. Я думаю, Юго-Восточная Азия не ограничивается одной Индонезией. Есть Таиланд, очень красивые места. Будем тогда отдыхать там, я думаю, это не проблема. Минус только будет для самой Индонезии, я думаю. Я вот, например, сегодня приехал без шлема сюда, да. Я посчитал, что мне недалеко и можно проехаться без шлема, да. Я понимал, что я как бы нарушаю местные законы, но какая-то здесь обстановка может быть такая. И я к чему все это, что однозначно это неправильно, да, и, возможно, после этого интервью я буду одевать шлем всегда теперь здесь. Но, тем не менее, лично я себя считаю, я уважаю местную культуру, я очень люблю местных людей, я с удовольствием сюда приезжаю. И, наверное, каждый имеет право на ошибку. Seperti diketahui, Gubernur Bali Iwayan Koster pada hari Minggu 12 Maret mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat persyaratan visa dengan membatalkan fasilitas visa on arrival khusus warga negara Rusia dan Ukraina akibat serangkaian pelanggaran. Kenapa dua negara? Karena dua negara ini lagi perang, sehingga nggak nyaman di negaranya. Banyak rame-rame datang ke Bali, termasuk orang yang tidak berwisata juga ke Bali untuk mencari kenyamanan, termasuk juga untuk bekerja. Di negara lain kita tidak melakukan itu karena pelanggarannya tidak sesignifikan dilakukan oleh dua negara ini. Koster menambahkan, pihaknya juga akan melarang persewaan sepeda motor bagi warga negara asing dan mengimbau mereka hanya menggunakan transportasi yang disediakan Biro Perjalanan. Kalau jadi turis, berperilakulah sebagai turis. Kalau berperilaku sebagai turis yang baik, sebagai turis menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agent. Bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm, melanggar lagi, udah begitu nggak pakai SIM. Jadi ini satu pelanggaran yang buruk. Langkah tersebut diambil setelah masyarakat Indonesia mengeluhkan tindakan beberapa turis Rusia di Bali melalui media sosial, termasuk seorang model yang berpose telanjang di pohon keramat dan seorang pria yang diduga menabrak pejalan kaki saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Sangat merugikan dan sangat mencekik kami sebagai masyarakat Bali. Sedangkan ini belum juga normal, ini habis pandemik COVID ini. Terus sekarang dicekik seperti ini, gimana saya sebagai masyarakat Bali? Belum kena pajak lagi. Nah itu mesti gubernur istilahnya mereview lagi gininya, aturannya itu seperti itu. Non, moi j'adore Bali, ça fait 6 mois que je suis à Bali, donc même s'ils interdisent les locations de scooters, je reviendrai quand même. Mais c'est sûr que louer des Gojek, c'est quand même compliqué. Quand il pleut, il n'y a pas de Gojek, il faut payer, c'est quand même au niveau financier, c'est quand même un budget. Donc du coup, c'est moins efficace.
Mais malgré tout, je reviendrai quand même à Bali, même s'ils interdisent. Mais du coup, je trouve ça dommage. Et puis même pour les personnes qui y vivent ou qui restent des 2 mois ici, je pense que ça freinerait un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de circulation. Et quand t'es pas en scooter, en fait, tu passes tes journées en voiture. Donc c'est pas possible, quoi. Ya pertama kalau diberi sanksi perlu ya, karena kan kita pun sebagai warga negara Indonesia kalau melanggar lalu lintas juga kan pasti kena sanksi. Cuman ya mungkin bisa ditertibkan dari kita dulu sih. Jadi kita biar nyontohin yang baik dulu, baru kalau mereka memang tidak bisa mencontoh kita ketika kita sudah mematuhi syarat untuk berkendara di jalan dengan baik, ya mungkin bisa ditindak tegas. Lebih dari 77.500 orang Rusia tiba di Indonesia antara September 2022 hingga Januari 2023 atau saat pembatasan COVID-19 dilonggarkan. Jumlah tersebut sedikit menurun dibanding pada periode yang sama sebelum pandemi yang mencapai sekitar 88.000 turis. Sementara pengunjung dari Ukraina yang tiba antara September 2022 hingga Januari 2023 sekitar 8.800 orang. Nusantara TV melaporkan.